Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas lagi koin BitGet Price ya, dimana ya ini menurut gue harus gue informasikan kepada kalian semua nih para BitGet Army, karena ya masih ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu gitu ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka di exchange Gate.io dan di sini kita scroll ya. Untuk Ethereum masih turun, Bitcoin turun, Luna Classic turun, tapi di sini untuk Bitget Base nih, kalian bisa melihat nanjak ya, ataupun ya naik lah 13%-an. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dari chartnya seperti apa. Oke, di sini kalian bisa melihat dari tampilan chart Bitget, jadi mana ada tiang merah hijau ke bawah ya, ini dari tanggal 1, tanggal 2 gitu, dan sekarang kan tanggal 3 nih. Itu tanggal 1 kemarin ada bantingan dahsyat ya dari Bitget Base, karena mungkin ada beberapa investor yang kecewa gitu, di luar ekspektasi lah ya, tidak sesuai harapan di tanggal 1 September kemarin, di mana itu adalah salah satu pengumuman besar katanya, namun hanya sebuah postingan mobil. Ya dari situ wajar lah ya untuk orang-orang yang merasa kecewa. Ya mungkin harapan dari investor lain itu mengharapkan Bitgert ini bisa listing di Coinbase ataupun Binance ya, intinya TR1 lah. Namun kenyataannya itu berbeda ya. Intinya keputusan balik lagi sama diri kalian masing-masing. Cuman menurut gua itu postingan bagus ya. Yang diposting pada tanggal 1 itu bagus sekali gitu. Dan walaupun itu ditarik kembali di akun Twitternya sudah hilang sekarang, namun kedepannya itu tetap akan diposting kembali. Oke, itu menurut opini gua pribadi, pendapat gua pribadi, karena itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Intinya kalian stay tune aja, kalau kalian nggak percaya suatu saat itu akan diposting kembali dan ujung-ujungnya akan dikerjakan. Ya, walaupun memang sekarang ini postingannya sudah hilang. Oke, namun bukan itu yang bakalan gue bahas sekarang. Jadi yang bakalan gue bahas sekarang ini ada beberapa orang yang bertanya lah ya mengenai poin pertama, ketika kirim koin Bitgert di exchange Gate.io, katanya BRC itu yang termurah dan juga tercepat. Buktinya, kenapa ada biaya potongan yang gede banget gitu di Gate.io. Nah, jadi di sini untuk poin pertama nanti bakalan gua jawab, dan untuk yang kedua pertanyaannya, Bang, tolong bahas mengenai kontrak sell dari Bitget Price. Jadi sebetulnya kontrak sell itu apa? Oke, nanti bakalan gua bahas untuk kontrak sell ya. Jadi di sini ada yang sebagian udah tahu mengenai kontrak sell, ada juga yang belum. Ini sebetulnya untuk kontrak sell udah lama sekali diberlakukan ya, dari pertama Bitget ini diluncurkan lah ya, itu udah ada kontrak sell gitu. Cuman masih ada beberapa holders gitu ataupun Bitget Army yang belum tahu mengenai kontrak sell. Dan di sini itu bakalan gua bahas ya. Oke, jadi untuk yang pertama yang bakalan gua jawab mengenai transfer ya dari Gate.io ke exchange lain. Ya contohnya dari Gate.io ke Bitmart gitu ya, sama-sama BRC20, atau ke Buybox sama-sama BRC20. Tapi kenapa ketika kita menggunakan Gate.io, transfer dari Gate.io ke Buybox contohnya, itu kita dikenakan potongan yang gede banget katanya. Nah, jadi sebetulnya untuk biaya transfernya itu adalah bukan dari Bitgert-nya ya biayanya, tetapi itu kebijakan dari exchange-nya. Buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi gitu ya, kirim-kirim koin Bitgert, kalau pengen cari yang murah, kalian pakainya Buybox. Ya, pakai Buybox. Di Buybox itu minimal kirim itu kurang lebih hanya sekitar 38 jutaan, dan kalian akan dikenakan biaya sekitar 800.000 koin Bitgert Price. Bukan 800.000 rupiah ya, tetapi 800.000 koin Bitgert. Kalian bandingkan dengan beberapa exchange yang sudah support BRC20, kalian bandingkan. Silakan bandingkan, dan menurut gua yang paling murah adalah Buybox. Oke, itu udah jelas ya untuk pertanyaan pertama. Dan untuk yang kedua, di mana Bitgert ini ada sebuah kontrak sell. Nah, itu kontrak sell adalah diambil dari biaya tax ya, untuk dari sell ataupun buy. Nah, itu nanti akan masuk ke kontrak sell. Ketika itu udah full, udah sampai 30 miliar koin Bitgert, guys, itu akan otomatis dibuang atau dijual. Itu udah berjalan gitu ya, dari pertama kali Bitgert ini diluncurkan sampai dengan sekarang. Lalu solusinya bagaimana? Nah, solusinya ketika orang-orang ini sudah migrasi ke BRC20 semua. Ya, jadi untuk orang-orang yang memang sekarang masih belum menggunakan BRC20 atau masih yang jual beli di BEP20 ya, di Trust Wallet, ya itu akan ada biaya tax, dan itu akan masuk ke kontrak sell itu. Ketika full udah 30 miliar, nanti itu akan jebol sendiri atau akan ngejual sendiri lah ya, otomatis, namanya aja kontrak sell gitu. Jadi udah kejual otomatis lah. Dan itu akan berhenti ketika memang orang-orang sudah menggunakan BRC20 semuanya. Tapi ya buat kalian ini tidak disarankan untuk kalian bermigrasi gitu ya dari BP20 ke BRC20, karena pastinya ada biaya, itu yang pertama. Yang kedua juga kadang kalau kita transaksinya itu banyak dengan jumlah yang banyak, itu kadang delay juga gitu atau sangkut lah ya.
Cuman ya itu tidak akan kemana-mana, cuman ya agak lama saja gitu. Banyak juga orang-orang yang mengalami sangkut. Dan gua pun pernah ngelakuin bridge ya dari BP20 ke BRC20 ternyata sangkut, makanya gua ya udahlah gua nggak bridge lagi gitu. Jadi gua kalau misalkan ingin mendapatkan Brace Coin BRC20, gua gunakan buy box, gua dari buy box beli koin Bitget, gua kirim ke MetaMask. Jadi untuk Bitget BRC20 itu ya sebetulnya ya wajib tidak wajib gitu ya untuk call di exchange, mau kalian BEP20, BRC20 ya nggak masalah gitu. Jadi buat orang-orang yang memang ingin menggunakan BRC20 itu supaya memang kita bisa melakukan jual beli token-token yang berada di ekosistemnya Bitget Brace ya, karena memang token yang berada di ekosistem Bitget Brace ini hanya bisa dibeli menggunakan koin BRC20 atau Bitget BRC20 ya. Ketika koin Bitget kita masih BEP20 ya kita nggak bisa membeli token-token yang berada di ekosistemnya Bitget Brace. Oke, dan di sini ada beberapa informasi menarik lainnya. Jadi buat teman-teman jangan di skip-skip video ini, tonton sampai selesai ya. Karena memang yang bakalan gue bahas sekarang ini ya lebih agak panjang gitu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Dan di sini gue sekarang masuk ke akun Twitter Bitget Price ya, di mana sekarang total followersnya sudah bertambah lagi sekitar 184.179 followers. Artinya makin hari makin meningkat nih ya dari total followers maupun holdersnya. Nah, dan di sini ini dia 18 jam yang lalu ada sebuah postingan dari CryptoRank platform. Ini langsung di-retweet oleh Bitget Price ya. Di sini Bitget Price menduduki di peringkat kedua dengan mengantongi kenaikan 175%. Wow, ini keren banget nih. 10 proyek dengan perolehan teratas di antara DeFi di bulan Agustus ya. Kalian bisa melihat di sini yang pertama itu ada Bond ya, salah satu token yang berada di ekosistemnya Shiba, dan yang kedua ada Bitget Price nih. Bitget Price di posisi kedua ya. Ini udah lumayan banget lah untuk pencapaian Bitget Price nih. Wow, udah keren lah ya Bitget Price. Secara peringkat di sini juga dia masuk gitu, masuk nominasi walaupun dari peringkatnya adalah runner up gitu, tidak yang pertama. Nah, di sini masih ada teka-teki nih ya, ada emoticon mata dengan roket. Wow, ini ada apa gitu ya dengan postingan yang ini nih? Ini tidak ada artikel apa-apa gitu ya, tidak ada caption lah untuk postingan ini, hanya emoticon mata dengan roket. Wow, kita tunggu aja nih ya keajaiban apa yang akan dibuat dari Bitget Price. Bahkan di sini ini ada sebuah teka-teki juga. Ini katanya dia bakalan kill zero ya, walaupun memang sekarang harganya sedikit lagi bakalan kill zero, kemarin pun udah kill zero namun turun lagi gitu ya. Namanya cryptocurrency kan fluktuatif ya, ada naik ada turun, ada orang yang jual ada yang beli gitu, itu wajar saja. Namun di sini ini hanya menyisakan 50 di belakang koma di kepala 25. Namun sampai dengan saat ini harganya mentok di 1214, turun lagi 1214, turun lagi, bahkan turun sampai ke 68 ya di GTO kemarin tanggal 1, tapi sekarang udah kepala 9 lagi ya. Kita tunggu saja bisa nggak sih dia ke kepala 25 ini dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke. Namun di sini udah nggak ada postingan yang terbaru lagi ya. Ini kemarin udah gua bahas dan ini juga udah gua bahas. Lalu ada informasi apa lagi Bang? Nah, jadi sekarang ini ada senggolan dari Binance Amerika. Wow, Binance Amerika nih ya. Nah, di sini ada sebuah postingan dari Binance Us ya. Jadi ini Binance Amerika. Oke, kita translatekan. Bulan baru, daftar baru akan datang kepada Anda. Proyek kripto apa yang harus kita pertimbangkan selanjutnya pada platform terbaik dengan biaya rendah dan imbalan tinggi, yaitu fitur stakingnya. Nah, di sini ada postingan seperti ini ya. Ini teka-teki ya. Gue juga nggak tahu, bukan berarti gue membagikan informasi seperti ini bahwa ini benar-benar 100% gitu untuk Bitget Price ya. Nggak gitu juga ya. Ini hanya sekedar pemikiran liar gue atau cocok logi lah ya. Yang pertama di sini ada biaya rendah ya, kata-kata biaya rendah katanya nih. Dengan bulan baru, daftar baru akan datang kepada Anda. Cuman untuk kita melihat dari biaya rendah, memang Bitget yang rendah gitu ya. Untuk dari skala transaksi. Dan ketika kita dari sisi yang lain gitu kita berpikir di mana kemarin-kemarin ya walaupun sampai dengan sekarang gitu Bitget Base itu melakukan ekspansi secara besar-besaran atau market besar-besaran di negara Amerika. Dan ini Binance Us berbasis di Amerika ya. Wah, ini juga kita nggak tahu apakah ini memang benar-benar untuk Bitget atau memang ini hanya sebuah postingan captionnya seperti ini aja. Kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau memang ini untuk Bitget, wah ini luar biasa banget. Berarti Bitget udah nggak bakalan lama lagi nih, bakalan listing di exchange Binance. Ya kita sebagai holders ya kita berharap saja gitu ya. Cuman jangan terlalu berharap, takutnya kecewa lagi gitu kayak kejadian kemarin tanggal 1 ya. Banyak lah pokoknya orang-orang yang kecewa. Tapi di saat orang-orang kemarin itu kecewa ya, itu kan ada bantingan di GTO ya. Itu kesempatan buat gua gitu untuk serok ya. Gua pun ya nggak banyak-banyak ya serok ya menurut gua untuk Bitget ini masih bagus lah ya untuk jangka panjang. Jangan harap kita serok koin Bitget sekarang bulan depan kita cuan banyak. Tidak seperti itu ya. Kita ikuti prosesnya saja.
Oke, sekarang gua masuk di BSC Scan ya. Kita cek di sini untuk pembahasan mengenai kontrak sell. Nah, jadi di sini ada BSC Scan. Nah, gua tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada token, di sini ada nilai BNB, di sini ada keseimbangan ya. Ini kan keseimbangannya nih BNB. Oke, kita cek dari Bitgetprice-nya. Kira-kira sudah terkumpul sekitar berapa miliar koin Bitgetprice ya untuk sampai dengan saat ini. Oke, kita. Nah, di sini ada Bitgert. Ini udah terkumpul sekitar 17 miliar ya, 17 miliar 31.171.000 ya sekian gitu ya. Jadi di sini kita tap saja untuk Bitgetprice-nya nih untuk mengeceknya gitu. Kira-kira udah terkumpul berapa di sini? Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Bitgetprice. Nah, sekarang ternyata udah 17.971.792.014 token Bitgetprice atau koin Bitgetprice ya. Dan ini ya dari nilai keseimbangan ini ketika sudah terkumpul sekitar 30 miliar itu akan secara otomatis kejual ya, dan ini ngejualnya hanya di wallet gitu. Ini karena dompet ya. Jadi ini akan langsung otomatis ngejual sendiri gitu tanpa dijual. Nah, jadi uangnya kemana Bang? Nah, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah jadi seumpama ini penjelasan gua ternyata salah ya tolong dikoreksi gitu. Gua tidak tahu secara pasti ya, intinya menurut gua uang yang ini nantinya akan dilakukan untuk biaya marketing ya, intinya ke arah sana. Intinya untuk perkembangan Bitgetprice. Yang kedua juga mungkin saja ini akan dilakukan untuk buyback juga gitu ya. Inilah kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman silakan cek di BSC Scan ya untuk melihat dari kontrak sell. Kira-kira kalau misalkan kalian masih menggunakan wallet Teras Wallet gitu ya untuk membeli koin Bitgert ya, kalian kalau bisa dicek dulu ininya sudah terkumpul berapa gitu. Kalau sedikit lagi udah mendekati ke 30 miliar token, kalian tahan dulu aja, jangan dulu serok. Tunggu ininya kebuang dulu ya. Karena kan kalau ini kebuang otomatis kan candle juga merah gitu ya. Itu ada efeknya. Nah, nanti ketika merah baru kalian serok. Cuman selebihnya kalian dior masing-masing ya. Ini gua hanya memberikan informasi saja gitu, untuk selebihnya kalian dior masing-masing saja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi Bitgetprice per hari ini ya. Semoga saja dengan adanya penjelasan dari gue, kalian bisa mendapatkan pemahaman baru atau pengetahuan baru lah ya. Sekali lagi di sini gue tidak mempemokan, apalagi ngevote untuk Bitgetprice ya. Secara gue juga holders dari Bitgetprice gitu ya. Cuma hanya memberikan informasi saja buat teman-teman yang memang belum tahu apa sih kontrak sell gitu ya. Dan ada beberapa updatean-updatean terbaru juga dari Bitgetprice. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.